Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wala haula wala quwwata illa billah amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan kita hidup kembali setelah kematian kita pada malam hari itu dengan tidur, dan kita mengawali kehidupan kita dengan taat pada Allah Subhanahu wa taala dengan segala kebaikan yang kita lakukan. Ini adalah sebuah kenikmatan yang Allah berikan pada kita. Tidak semua orang merasakan dan mendapatkan kenikmatan ini, karena sebagian dari kita ya mungkin masih ada ngaringkuk, masih tidur pulas, mungkin karena kecapean atau karena lain hal. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebelumnya saya mohon maaf, belum sempat membuatkan PowerPoint sehingga tidak bisa ditampilkan. Kemudian karena memang jadwalnya di bulan November Desember ini sangat padat dan ada banyak acara di gunung, pelatihan relawan. Ini pun nyelang hala pulang hala gitu ya. Ada beberapa pelatihan di beberapa tempat. Setelah kemarin hari Jumat koordinasi dengan pos gabungan BPBD, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jawa Barat, terkait dengan bantuan untuk saudara-saudara kita di Sumatera. Sebagian ada yang sudah berangkat, dan kawan-kawan yang selama ini menjadi instruktur dalam pelatihan juga sudah beberapa berangkat. Dan sekarang juga diminta untuk memberikan pembekalan bagi calon-calon relawan yang akan diberangkatkan. Jadi biasanya pelatihan kerelawanan itu atau kebencanaan justru pada saat musim bencana. Jadi bukan sebelum kejadian bencana, jadi dadakan. Karena memang bencana juga memang dadakan, tidak direncanakan. Baik, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kajian kita pada pagi ini melanjutkan setelah Rasulullah SAW hijrah dari Makkah ke Madinah dan Rasulullah sampai di Madinah. Terakhir pembahasan kita adalah kajian sampai Rasulullah sampai di Madinah. Jadi belum ada pembahasan selain itu. Setelah di Kuba ya, selama 4 hari ya, kemudian Rasulullah pada hari Jumat, ba'da sholat Jumat barulah memasuki kota Madinah. Ketika Rasulullah SAW sampai atau tiba di kota Madinah, penduduk Madinah yang muslim maupun non muslim itu berbondong-bondong, mereka keluar rumah semuanya, bahkan keluar kota, ingin menyambut kedatangan orang yang sangat ditunggu-tunggu kehadirannya, orang yang sangat dicintai oleh para pengikutnya. Dan orang-orang non muslim pun penasaran, siga kumaha wajah orang yang sangat dicintai oleh umat Islam ini, yang kehadiran selalu dinanti-nantikan. Karena setiap hari itu ketika mereka menerima kabar bahwa Rasulullah sudah meninggalkan Makkah, itu penduduk Madinah khususnya umat Islam tiap hari keluar kota ningalian gitu sugan ayah gitu. Nanya kepada kafilah yang datang, barangkali bertemu dengan rombongan Rasulullah. Tidak ada yang tahu, karena memang jalur yang digunakan Rasulullah dan para Rasulullah adalah jalur yang tidak biasa, tidak umum, bukan jalur yang biasa ditempuh oleh kafilah. Nah, kemudian ketika sampailah hari Jumat tanggal 12 Rabiul Awal, Rasulullah SAW setelah melaksanakan salat Jumat yang pertama dalam Islam, dalam sejarah itu salat Jumat pertama di kawasan antara Kuba dengan Madinah. Kemudian setelah sampai ke Madinah, penduduk Madinah menyambut kedatangan Rasulullah sambil bernasyid gitu, membacakan syair yang dilakukan qasidah.
Tala'al badru alaina min thaniyatil wada'. Itu bukan salawat sebetulnya. Tapi di orang mah jadi salawat itu teh. Itu syair. Syair menyambut kedatangan Rasulullah sambil diiringi dengan duf, pukulan rebana. Tapi karena itu isinya adalah pujian terhadap Rasulullah SAW, ada salawat juga di situ, ya. Maka baik-baik saja itu kalau misalkan dikumandangkan. Karena itu adalah bukti atau tanda kegembiraan dengan adanya kehadiran Rasulullah SAW. Telah datang purnama Badr, tala'al badru alaina, kepada kami. Dari antara bukit lembah-lembah, nah ada lembah yang kedua yang datang, lewat situlah Rasulullah hadir. Ya. Membawakan sesuatu yang wajib kita ikuti, kita taati, dan seterusnya. Dan mereka menyambut kegembiraan, dan akhirnya kemudian semua ingin penduduk Madinah itu, terutama kaum muslimin, apalagi para pejabatnya, para bangsawannya, berharap bahwa Rasulullah singgah di rumah mereka. Saling berlomba, ya Rasulullah singgah di rumah saya saja. Ya Rasulullah di rumah saya saja. Rumah saya fasilitasnya lengkap. Ayah AC, ayah AC kalau rupi lah gitu aja. Nah, pokoknya rumah saya paling luas, paling nyaman. Termasuk juga siapa? Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay ini adalah dia seorang bangsawan, tokoh penduduk Madinah yang direncanakan mereka itu penduduk Madinah itu akan adakan pemilihan umum, namun ayeuna namanya. Nah, akan ada pilkada memilih dia untuk diangkat sebagai raja penguasa di Madinah. Begitu umat Islam, penduduk Madinah pada masuk Islam, dia mulai kehilangan pengaruhnya. Karena umat Islam, ya, penduduk Madinah yang muslimnya khususnya itu sudah beralih, yang tadinya rencananya akan mengangkat dia sebagai pemimpin, tapi ternyata ketika mereka sudah masuk Islam, mereka beralih. Mereka lebih mencintai Rasulullah SAW dan mengangkat Rasulullah sebagai pemimpin. Maka Abdullah bin Ubay, ya orang mencari muka lah gitunya, berusaha untuk meyakinkan Rasulullah SAW agar Rasulullah singgah di rumah. Karena dengan demikian terangkatlah wibawanya, sehingga dia akan mengatakan, tuh Rasulullah SAW mengakui saya, gitunya. Berarti kamu kudu milih saya, lah gitu kira-kira. Nah, tapi akhirnya Rasulullah memutuskan bahwa kalau Rasulullah sendiri yang menyebutkan di rumah siapa, di rumah si fulan atau siapa, mungkin ada yang merasa, nah tuh milih orang, gitunya. Nah milih nasi eta. Gitu. Nah, supaya berlaku keadilan, maka kemudian Rasulullah SAW melepaskan untanya, beliau turun dari unta, Al-Quswa namanya, dan membiarkan unta itu berjalan. Di mana unta itu berhenti, maka disitulah Rasulullah akan tinggal. Dan di tempat itu pula nanti kemudian akan dibangunkan Masjid Nabawi. Dan semua penduduk Madinah berharap, khususnya kaum muslimin, berharap bahwa unta itu akan berhenti di depan rumahnya. Karena dengan demikian dia akan dipilih menjadi tempat tinggal Rasulullah. Nah, dan ternyata menurut Rasulullah SAW dalam satu hadis sebutkan bahwa Al-Quswa itu dituntun oleh malaikat. Jadi malaikat menuntun Quswa, unta Rasulullah, sehingga akhirnya unta tersebut berhenti di sebidang tanah milik dua orang anak yatim di bawah perwalian As'ad bin Zurarah. Jadi ada anak yatim yang belum baligh gitu ya. Nah, ada walinya, ada kerabatnya yang menjadi wali si anak yatim tersebut, namanya As'ad bin Zurarah. Nah, As'ad bin Zurarah ini sudah masuk Islam, dan dia biasa menjadikan tanah lapang itu tanah kosong, di sini ada kuburan orang-orang musyrik, kemudian ada pohon kurma, ada pohon garqad. Pohon garqad itu semak-semak. Nah, ada banyak pohon-pohonan, kemudian unta tersebut berhenti di situ, ya, di tanah tersebut yang biasa dijadikan oleh As'ad untuk salat berjamaah.
Jadi salatnya di lapangan gitu ya. Sehingga orang baheula di saacan aya Masjid Al-Arab, kita salat di lapangan. Nah, kemudian Rasulullah SAW memanggil pemilik tanah tersebut. Akhirnya As'ad memanggil dua orang anak yatim ini, dan Rasulullah menawarkan harga yang tertinggi kepada kedua anak yatim tersebut. Berapa kamu akan jual tanah ini? Ya Rasulullah, kami hibahkan tanah ini, diwakafkan. Karena tahu bahwa ini akan dijadikan tempat untuk ibadah umat Islam, untuk masjid. Dan kemudian ada riwayat yang lain mengatakan bahwa Rasulullah memanggil, karena ini adalah dari Bani Najjar, si anak yatim tadi. Ya. Bani Najjar itu adalah kabilahnya ibunda Rasulullah SAW, bukan ibunda apa, kakek Abdul Muthalib. Abdul Muthalib itu ibunya adalah orang Madinah. Abdul Muthalib bin Hashim, ya. Bapaknya itu namanya Hashim. Beliau pergi ketika berdagang ke Syam, singgah di kota Madinah atau Yasrib pada saat itu, dan kemudian menikah dengan wanita Bani Najjar di Yasrib tersebut. Dan kemudian lahirlah Abdul Muthalib. Itu nama panggilan sebetulnya. Aslinya namanya Syaibah. Syaibatul Hamdi. Syaibah yang karena di rambutnya ada rambut yang warna putih, sehingga uban itu Syaibah. Maka akhirnya dia Syaibah Al-Hamdi. Abdul Muthalib itu sudah saya jelaskan beberapa pertemuan yang lalu, karena dia dijemput oleh Al-Muthalib, pamannya, ya, anak Hashim yang lain. Dijemput oleh Muthalib, duduk di belakang Abdul Muthalib, di belakang Muthalib, naik unta itu. Nah, kebiasaan bangsa Quraisy kalau ada bepergian gitu ya, naik unta, itu budaknya itu naik di belakangnya, dibonceng. Nah, maka penduduk Mekah mengatakan itu Abdul Muthalib, itu budaknya, hambanya Abdul Muthalib. Nah, maka akhirnya terkenallah Abdul Muthalib. Nah, Abdul Muthalib ini adalah anak keturunan dari Bani Najjar, dari pihak ibu. Berarti ini adalah keluarga Rasulullah SAW juga, Bani Najjar itu. Maka Rasulullah memanggil Bani Najjar, kabilah itu, kemudian ditanyakan, wahai Bani Najjar gitu ya. Nah, berapa akan kalian jual tanah ini? Dia mengatakan, ya Rasulullah, demi Allah, kami tidak menghendaki harga dari tanah ini, kami akan berikan kepada Anda. Ini dari riwayat yang lain, dari Malik bin Anas, diriwayatkan dari Al-Bukhari. Nah, sementara dari riwayat yang masyhur juga bahwa Rasulullah langsung berbicara dengan kedua anak yatim tersebut untuk membeli tanah ini. Tapi kemudian akhirnya kedua anak ini akan menginfakkan, mewakafkan tanah tersebut, tapi Rasulullah tidak mau. Karena ini adalah hak anak yatim. Akhirnya kemudian Rasulullah membeli tanah tersebut seharga 10 dinar. Mata uang emas. Mun aya nama sabarahaun nya. Pokoknya harga yang sangat tinggi, sangat mahal. Akhirnya pembelian ini lewat As'ad bin Zurarah, walinya. Jadi tidak langsung transaksi dengan anak-anak. Jadi makanya ini dalam hukum fikih, perjual beli apalagi urusan yang besar gitu ya, itu tidak boleh dengan anak-anak karena dia belum bisa memutuskan. Tapi kalau belanja hal-hal yang meser uyah, misalnya tukar itu mah ya tidak terlalu penting lah mungkin ya. Tapi secara hukum akhirnya kemudian mengambil di dalam hukum itu bahwa tijarah atau transaksi apalagi yang nilainya sangat besar itu dengan anak-anak yang belum cukup umur, belum paham gitu ya, itu tidak sah. Walaupun dalam mazhab Hanafiyah itu dibolehkan. Baik, kemudian akhirnya dibelilah sebidang tanah tersebut dan kemudian dibangunlah Masjid Nabawi. Ukurannya panjang dan lebarnya 100 hasta. 1 hasta itu ya kira-kira 30-an ya, atau mungkin 1 meter kira-kira 3 hasta lah. Berarti lebih kurang 33 kilometer ya, lebar dan panjangnya sama, jadi kotak. Dan kiblatnya menghadap ke Baitul Maqdis.
Karena pada saat itu kiblat umat Islam, ya, Rasulullah SAW kalau salat menghadap Baitul Maqdis di Palestina, ya, Masjidil Aqsa. Itu kiblat pertama umat Islam. Dan kemudian ditebang semua pohon-pohonan dan kuburannya juga dibongkar, kuburan musyrik di sana itu dibongkar, dipindahkan, akhirnya kemudian ini diratakan dan diuruk dengan kerikil dan pasir untuk lantainya. Kemudian dinding sekelilingnya dari batu bata, jadi dicetak dari tanah campur pasir campur jerami, biasanya lebih kuat, dijemur kering, belum dibakar. Itu batu batanya dibakar itu pada masa Umar kalau tidak khilaf. Jadi ada renovasi. Dan pada masa Utsman bin Affan mulai ada lagi pemugaran, ya, dipugar, direnovasi. Batu batanya ada hiasan-hiasan. Jadi dihias dengan ya ornamen-ornamen lah gitu ya. Bukan siga candi, candi makan patung-patung gitu ya. Nah, dari sini pula akhirnya kemudian bahwa boleh masjid itu dihias, ya, dengan hiasan sehingga orang merasa nyaman, merasa betah di masjid. Dan pada zaman hari itu belum ada kubah. Atapnya itu dari pelepah kurma, pelepah daun-daun kurma sehingga ditanam ku Abah Soleh seperti itu. Nah, jadi supaya untuk menghindari atau terhindar untuk ngiuhan dah, tidak kepanasan gitu. Dan itu mah tara hujan, walaupun hujan jarang lah. Nah, kemudian tiang-tiangnya dari pohon-pohon batang-batang kurma yang tebang itu jadikan tiang-tiangnya seperti itu. Maka kemudian ada juga ketika karena lantainya itu dari pasir dan kerikil, maka ada hadis yang menerangkan ketika dalam salat Jumat itu biasanya kan ada jamaah itu iseng gitunya nyoo eta non kerikil gitunya kumaha lamun ayeuna mah diganti pakai gadget pen game gitu. Nah, Rasulullah mengatakan bahwa terlaknatlah orang yang bermain-main kerikil ketika khotib sedang berkhutbah. Jadi saruan ketika ada khotib sedang berkhutbah, ada yang main gadget, main HP, main game, sama gitu ya. Intinya adalah dalam saat ketika khotib sedang berkhutbah tidak memperhatikan, justru melakukan aktivitas yang lain. Gitu. Apapun alatnya gitu ya. Betul. Kamu ngobrol, maka kemudian Rasul mengatakan bahwa orang yang berbicara ketika khotib sedang berkhutbah itu seperti suara keledai. Keledai itu ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang direndahkan juga oleh Rasulullah, oleh Allah Subhanahu wa taala, dihinakan. Dan seburuk-buruk suara adalah suara keledai. Jadi orang yang berbicara, ngobrol ketika khotib sedang berkhutbah dalam salat Jumat itu seperti suara keledai, suara yang paling buruk setelah orang yang berbicara ngobrol ketika khotib sedang berkhutbah. Baik, kita lanjutkan tentang masjid ini. Nah, maka setelah masjid ini terjadi selesai, kemudian ada permasalahan juga nih, kumaha cara manggil orang untuk sholat berjamaah. Hari can aya azan, bingung gitu, kumaha caranya manggil orang untuk sholat berjamaah. Ada yang mengusulkan, ya Rasulullah bagaimana kalau kita bunyikan lonceng? Karena biasa orang-orang Nasara kalau mau ibadah itu manggil jamaahnya dengan membunyikan lonceng. Ditolak karena itu adalah cara orang Nasara. Kemudian dia mengatakan, bangun takol we yuk, tambur. Tambur itu sebuah alat musik tatabuhan seperti kendang gitu. Kendang tapi gede. Mulainya bedug lah sebutnya gitu. Nah, bedug. Nah, Rasulullah menolak karena itu adalah cara orang Yahudi ketika manggil jamaahnya. Ada yang mengusulkan kumaha kalau menyalakan api saja gitu ya. Tak pertanda wah iya waktu salat, ditolak juga karena ini caranya Majusi. Nah, jadi ketika dalam panggilan salat itu lamun di urang mah bedug bukan untuk manggil salat tapi pertanda. Di perkampungan biasanya kayak pengeras suara, orang pada kerja di kebun, di sawah, segala macam jauh gitu, azan teh tidak akan sampai, maka
untuk pertandanya itu di takol beduk. Jadi itu bukan manggil sholat, tapi untuk pertanda waktu sholat. Jadi demikian. Tapi ayat nama ada tos ayat pengeras suara, jadi tidak diperlukan lagi beduk. Kalaupun ada ya sebagai aksesoris masjid aja lah itu ya. Atau pas buat ngadulang gitu ya, mentakbiran. Nah, akhirnya kemudian belum ada keputusan, Rasulullah pun nunggu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kemudian suatu malam ada dua sahabat, salah satu di antaranya Umar bin Khattab, bermimpi. Ketika tidur dia bermimpi melihat seorang aki-aki gitu ya, melihat seorang yang sudah sepuh, dia membawa lonceng. Akhirnya kemudian dimintalah lonceng itu oleh Umar. Buat apa? Buat kami dilakukan untuk manggil sholat. Jangan pakai ini. Tapi ucapkanlah oleh kamu Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan seterusnya yang biasa dilafazkan dalam azan. Nah, akhirnya kemudian pas bangun pagi-pagi Rasulullah, Umar bin Khattab menemui Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, tadi malam aku bermimpi mendengar begini-begini nih. Tapi ternyata kemudian tidak lama kemudian terdengar suara azan. Ternyata ada sahabat yang lain juga bermimpi yang sama. Lebih duluan dia melaporkannya kepada Rasulullah. Akhirnya Rasulullah SAW memerintahkan supaya itu diajarkan kepada Bilal. Ajarkan kepada Bilal kalimat itu, karena Bilal suaranya sangat keras, merdu, jadi enak didengarnya gitu ya. Nah, dan harita can ngalagu si ayeuna gitu. Tapi suaranya memang sangat keras gitu, bisa didengar dari kejauhan. Nah, akhirnya kemudian itulah yang dipakai sampai sekarang. Itu asal muasalnya azan. Nah, kenapa di sini Rasulullah pertama kali yang dilakukan adalah membangun masjid, dan kemudian dibangunkan pula di sisi masjid itu rubah Rasulullah nempel di masjid, dan pintunya itu masuk ke Rasulullah ke masjid gitu ya. Sehingga kemudian antara rumah Rasulullah dengan mimbar itu disebut dengan Raudhatul Jannah. Di situ salah satu tempat yang mustajabah untuk berdoa. Dan sekarang kalau masuk ke situ ngantrinya luar biasa. Kudu daftar heula pakai aplikasi, kemudian ngantai panjang pisan gitunya, nunggu lama, terus di scan. Kalau tidak ada udah balik deui ngajak daftar heula. Dan di Raudhah juga terbatas, hanya beberapa menit gitu ya untuk sholat dan berdoa semacam itu. Terus itu diusir ku askar teh supaya cepat-cepat keluar dari Raudhah, karena yang lain nunggu giliran. Seperti itu. Bahwa lama bebas, setiap sholat bisa di Raudhah. Nah, Rasulullah SAW yang pertama kali ketika masuk masjid, ketika masuk Madinah adalah membangun masjid. Nah, ini dalam asas Mujtama'il Jadid ya. Di dalam kitab Fiqh Sirah Nabawiyah Ramadan al-Buti ini, Al-Qisbur Rabi, bagian keempat dalam kitab ini, yaitu dalam sejarah perjalanan Rasulullah SAW. Nah, bagian keempatnya adalah Asasul Mujtama'il Jadid, asas masyarakat baru. Rasulullah akan membangun sebuah tatanan masyarakat yang baru, dari masyarakat jahiliyah menjadi masyarakat Islam. Dari yang tadinya tidak berstruktur, jadi strukturnya hanya ada kabilah-kabilah saja. Jadi kepala suku atau kabilah itu adalah pemimpin-pemimpin mereka, dan masing-masing mereka berkuasa, sehingga akhirnya kemudian kadang-kadang berebutan gitu, sehingga terjadi peperangan dan sebagainya. Maka akhirnya kemudian Rasulullah SAW membuat sebuah tatanan masyarakat baru ketika beliau datang ke Madinah, dan akhirnya dibentuklah sebuah tatanan masyarakat baru. Ada beberapa hal. Yang pertama adalah binaul masjid, membangun masjid, karena masjid adalah sarana tempat pertama tentu saja ibadah, yang kedua sarana untuk berkumpul umat Islam sehingga bisa bermusyawarah di masjid tersebut, termasuk juga pemilihan DKM. Mohon maaf kepada panitia, saya tidak hadir di undangan merapat tadi malam karena baru pulang dari gunung, capek, kantuk, segala. Nah, kemudian juga membicarakan segala hal, ya, masalah-masalah umat Islam. Dan ada apapun yang ada permasalahan di antara mereka, mereka datang pada Rasulullah SAW dan menanyakan langsung pada Rasulullah SAW di masjid.
ketika akan melakukan pendidikan apapun gitu ya, pengajaran, maka itu tempatnya di masjid. Jadi pusat sumber pendidikan, pusat sumber dakwah, pusat sumber pemerintahan, ibadah, dan banyak hal. Dan ketika ada misalkan setelah peperangan mendapatkan ghanimah, ya, dikumpulkan di halaman masjid dan dibagikan juga di depan masjid. Ketika permasalahan-permasalahan terkait dengan perekonomian umat, maka Rasulullah SAW akan membicarakannya di depan masjid. Kalau berbicara tentang ekonominya, tentang perdagangannya, tentang ilmunya, bisa dilakukan di dalam. Tapi tijarahnya, transaksinya di luar masjid. Karena tidak boleh jual beli, ya, transaksi dilakukan di masjid. Nah, maka sok jual beli online. Nah, itu transaksinya nggak boleh di masjid, kudu di luar. Karena kadang sok kajong-jonan gitu ya, muka Shopee atau Tokopedia atau apapun lah gitunya, transaksi ya, dia jual beli, bayar semacam itu, transaksi nggak boleh, tidak berkah. Maka kudu keluar heula. Di luar masjid boleh transaksinya. Nah, ini maka kemudian ketika sudah ada pusat pertemuan umat Islam, maka Rasulullah SAW bisa mengatur segala hal dilakukan di masjid. Rasulullah melakukan pembinaan, pengajaran. Biasa setelah selesai sholat, itu Rasulullah tidak langsung pulang, tidak langsung bubar dengan para sahabat. Duduk heula ngariung. Para sahabat berdiskusi dan menanyakan segala hal kepada Rasulullah SAW. Atau Rasulullah sendiri yang langsung ketika ada sesuatu yang ingin disampaikan, diajarkan pada para kaum muslimin, beres salat langsung Rasulullah SAW ajarkan apa yang harus disampaikan pada umat Islam. Dan itu sampai sekarang. Di Masjid Nabawi maupun di Masjidil Haram, ya, itu ada tempat-tempat bagi para syekh itu, ya, khusus. Jadi di blok ini Syekh Anu, muridnya ada di situ, ngariung. Di blok sebelah sana ada lagi, ada banyak tempat, ada meja gitu untuk di Masjid Nabawi maupun Masjidil Haram. Kadang-kadang kalau misalkan ada waktu gitu, pas lagi ada kajian di situ, ikutnya duduk dinya walaupun tengah arti gitu. Minimal kita dapat berkahnya, ya. Barokahnya karena hadir di majelis ilmu walaupun tengah arti bahasa Arab, tidak ada translate bahasa Indonesianya kan. Ya lamun bacakan hadis atau ayat mah nya sekali-sekali ngartos lah gitunya, tapi ketika penjelasannya pokoknya nama manggut-manggut wae seolah-olah seganunya gitu. Ya. Tapi ingin dapatkan keberkahan, berkumpul dengan orang-orang soleh, berkumpul dengan orang-orang yang berilmu, mudah-mudahan kecipratan kesolehannya, kebarokahnya lah gitu. Nah, begitu. Jadi ketika ada riungan-riungan seperti itu kesempatan kita dapatkan kebaikan. Nah, ini yang pertama. Jadi asas yang pertama di dalam pembangunan masyarakat baru itu adalah membangun tempat ibadah, pusat berkumpulnya umat Islam, tempat bermusyawarah, tempat memutuskan segala perkara, dan tempat pendidikan pembinaan umat, ya. Maka kemudian peradaban, maka disebut kota Yasrib itu diganti Madinah karena dia adalah kota yang berperadaban, ya. Peradaban itu dibangun oleh sebuah ilmu pengetahuan. Jadi adanya ilmu pengetahuan, kemudian membangunlah masyarakat itu dengan ilmu itu, kemudian membuat tatanan masyarakat, dan ada struktur masyarakatnya, ada pemimpinnya, ada pengikutnya, dan ada aturan yang harus ditaati bersama, dan ada banyak hal di situ. Dan maka kalau masyarakat itu tidak ada berpendidikan, maka tidak disebut dengan peradaban. Kita melihat bagaimana misalnya dalam sejarah ada peradaban Mesir kuno. Mereka dibangun, negara Mesir itu dibangun berdasarkan ilmu pengetahuan. Tidak mungkin mereka bisa membuat piramida nu ngajegir sakitu gedena gitu ya. Sampai sekarang para ilmuwan masih bingung kumaha carana naikkeun batu-batu eta. Yang beratnya itu bukan teuing sabaraha ton lah gitu ya. Tapi bisa ada di puncak piramida, kumaha eta? Berarti ilmu pengetahuan. Nepi ka ayeuna can kapanggih eta carana. Padahal sudah modern. Atau bangsa-bangsa yang lain ketika menentukan saat-saat tertentu mereka musim panas atau musim bertani itu menanam dan sebagainya,
itu dengan ilmu pengetahuan apa? Astronomi, ilmu perbintangan segala macam. Akhirnya kemudian lahirlah peradaban bangsa ini dan sebagainya. Ada Yunani, dia bangun atas peradaban. Romawi dia bangun atas peradaban. Parsia, Cina, bahkan suku Maya di Aztec ya, di Indian Amerika Selatan juga dibangun atas peradaban ilmu pengetahuan. Tapi bukan atas agama. Bukan atas dasar akidah. Maka peradaban tersebut tidak bisa bertahan lama. Ya, walaupun mungkin mereka berjalan sampai ribuan tahun lah gitu ya. Nah, ribuan tahun bahkan ada sampai sekian abad gitu ya. Tapi ternyata kemudian pada saat akhirnya akan hancur juga. Peradaban tersebut hanya tinggal sisa-sisanya. Maka kemudian dalam Al-Quran kita diperintahkan untuk fasiru fil ardi. Jadi berjalanlah di muka bumi dan perhatikan bagaimana akibat dari bangsa-bangsa, kabilah-kabilah orang-orang terdahulu. Ada yang sukses dan ada juga yang mereka itu tidak sukses. Secara duniawi mereka mungkin sukses membangun sebuah peradaban, kota yang berpendidikan, yang maju, tetapi kemudian secara akidah mereka berdasarkan agama paganis, dan akhirnya kemudian Allah hancurkan. Termasuk juga misalkan Babilonia gitu ya, zaman Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Pada akhirnya ini dihancurkan. Nah, maka Madinah atau Yasrib dibangun atas dasar ilmu pengetahuan dan agama. Maka kemudian disebut dengan Madinah. Nah, lawannya Madinah itu adalah Badawi. Orang-orang suku Baduy yang tidak berpendidikan. Peradabannya ya mereka kebiasaan begitu itu saja. Berburu, kemudian ya bertani dan hal-hal seperti itulah. Sederhana. Kehidupan sederhana tibalah gitu tidak mengalami kemajuan dan mereka memang tidak menghendaki itu. Dan di orang di ayah suku Baduy di Banten seperti itu, mempertahankan budaya-budaya lama dan itu tidak boleh dirubah. Tapi kalau orang-orang yang beradab atau berperadaban, kalau sebut beradab disangka mereka itu tidak beradab. Secara adab mereka juga punya adab gitu, ada akhlak gitu. Nah, tapi secara peradaban yang dibangun atas dasar ilmu pengetahuan itu harus mengalami kemajuan, ada perubahan. Dan itu perubahan itu atas dasar sekali lagi adalah ilmu pengetahuan, knowledge. Dan kemudian lahir adanya iptek ya, ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan ketika dibangun itu atas dasar dan juga agama, akidah, maka ini akan sangat kuat. Maka kemudian kota Madinah itu dari Yasrib ganti jadi Madinah, kota yang berperadaban. Ini asas yang pertama, yaitu membangun masjid karena menjadi sebagai pusat peradaban umat Islam. Dan akhirnya kemudian dari sinilah orang-orang atau bangsa yang ummi, bangsa yang tidak bisa baca tulis, bangsa yang tidak diperhitungkan oleh bangsa-bangsa lain, pada gilirannya akhirnya bisa memimpin dunia, menaklukkan dunia, menyebarkan ajaran Islam, sampai akhirnya kemudian bisa bertahan berabad-abad. Nah, itu lebih ke ribuan tahun lah gitunya, sehingga peradaban bangsa yang lain. Nah, ini ada hadis Rasulullah SAW bahwa umat Yahudi itu mereka akan bertahan umurnya, usianya 2000 tahun. Ada satu hadis ya, saya lupa riwayatnya. Nah, dan matanya, pokoknya intinya adalah bahwa umat Yahudi itu dia usianya 2000 tahun. Dan umat Kristiani itu usianya seperempatnya. Umat Kristiani ya, Nasara itu seperempatnya. Berarti kira-kira 500 tahun atau lebih sedikit lah. Nah, dan umat Rasulullah SAW, umat Nabi Muhammad itu umat Yahudi dikurangi umat Kristiani, berarti 1500 tahun. Itu segadeng deui. Sebentar lagi 1500, sekarang 1447-nya, berarti seberapa tahun deui? Ya, kurang lebih. Kalaupun ada lebihnya, ya lebih-lebih sedikit lah dilebihkan. Nah, terbukti bahwa umat Yahudi itu kan kaum Bani
eh, keturunan dari Israel. Ya. Israel itu Nabi Yakub. Ya. Nabi Yakub itu gelarnya adalah Israel. Nah, keturunannya disebut Bani Israel. Dan salah satu Bani Israel itu adalah Yahudi. Jadi Yahudi itu salah satu bagian saja dari 12 putra Nabi Yakub. Israel itu diantaranya adalah Yahuda, dan Yahuda menurunkan keturunan disebut dengan Yahudi, dan dia yang paling berkuasa di antara 12 putra Nabi Yakub itu. Dan akhirnya sebutlah dengan ya, dan mereka yang paling bandel, paling berkuasa, paling segala nalah gitunya, paling baung gitu ya. Mungkin kejahatan segala macam oke. Nah, akhirnya kemudian usia mereka sekitar 2000 tahun, dan umat Kristiani seperempatnya ketika Rasulullah SAW lahir, itu Rasulullah dilahirkan tahun 570 Miladiah atau Masehi. Maka sejak itulah Kristiani sudah selesai. Kenapa? Diganti oleh umat Islam. Ya, lebih tepatnya ketika Rasulullah bi'tsah, dia akan menjadi Rasul kan ya 570 ditambah 40 lah, jadi 610. Nah, berarti usia umat Kristiani itu sudah selesai dengan hadirnya umat Rasulullah SAW. Dengan diangkatnya Rasulullah menjadi nabi, maka umat Kristiani kalau dia mau beriman, maka harus beriman dan masuk Islam, meninggalkan agama lamanya. Dan itu banyak terjadi di kalangan orang Nasrani. Mereka sebenarnya meninggalkan agama lamanya dan masuk Islam, termasuk Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi itu dari Parsi, awalnya dari Majusi, dia ketemu dengan seorang pendeta dan akhirnya masuk agama Nasara, tapi yang benar, yang lurus, yang bertauhid, dan akhirnya kemudian dia masuk Islam. Nah, itu diantaranya. Nah, peradaban Islam ini akhirnya menyebar karena berdasarkan adanya bermula dari pendidikan, bukan pendadakan. Jadi tidak ujug-ujug. Nah, segala sesuatu bermula harus melalui proses pendidikan ini, pengajaran. Bukan pengajaran. Kalau pengajaran hanya transfer ilmu, tapi kalau pendidikan lebih dari transfer ilmu. Bukan hanya mengajarkan ilmu, tapi juga adabnya, akhlaknya, keberkahannya. Nah, akhirnya kemudian umat Islam bisa menguasai sepertiga wilayah dunia. Dari mulai Spanyol, Andalusia, sampai ke wilayah Parsi, ya, atau wilayah berbatasan dengan Iran, dengan Cina. Bahkan sebagian Cina pun sudah Islam. Dan makam sahabat Rasulullah SAW dan juga adalah paman Rasulullah dari pihak ibu, Sa'ad bin Abu Waqqas, itu dimakamkannya di Cina. Berarti dakwahnya sampai ke negeri Cina. Orang-orang Cina pada saat itu, orang Tionghoa, tidak bisa menyebut Sa'ad bin Abu Waqqas. Nyebut Waqqas tuh menyebut, kata dulu pernah dengar ada seorang ahli sejarah mengatakan mereka menyebutnya Wangkate. Waqqas, Wangkate. Nah, itu aja disebut Wangkate, itu adalah Waqqas, Ibnu Waqqas. Itu makamnya ada di Cina. Seluas itulah umat Islam menguasai dunia, termasuk juga wilayah Nusantara. Ya. Indonesia belum ada. Ya. Indonesia itu kapan mulai ada? Tahun 1928. Ya. Baru dinyatakan bahwa negeri itu Indonesia. Ada sebuah pemuda karena 3 hal itu, negara Indonesia, bangsa Indonesia, bahasa Indonesia. Jadi sejak itulah Indonesia ada. Sebelumnya kita belum. Jadi Indonesia dijajah oleh Belanda itu sejak tahun 1928. Ya, karena sebelumnya bukan Indonesia, namanya Nusantara. Nah, kesultanan yang ada di wilayah Nusantara, baik mulai dari Aceh, ya, Samudra Pasai, kemudian Malaka dan seterusnya sampai ke Kepulauan Maluku. Maluku itu dari bahasa Arab, ya. Kerajaan-kerajaan. Nah, kepulauan itu adalah kerajaan Muslim. Nah, kerajaan, makanya Maluku itu wilayah Muslim, bahkan sampai ke Papua. Dan itu adalah masih di bawah naungan satu khilafah Islamiyah, wilayah Turki.
Ya. Jadi dai umat Islam yang menyebar ke Indonesia itu, ya, Wali Songo ya kita sebut sebetulnya bukan sangat, bukan 9, tapi lebih dari 9. Ada puluhan yang diutus, yang mengutus itu Kesultanan Utsmani, dari Utsmani. Tapi sejarah di Indonesia umat Islam datang dari mana? Gujarat, caranya Gujarat itu India. Nah, mazhabnya beda. Nah, di India mazhabnya bukan Syafi'i. Kalau memang benar dari India, dari Gujarat, kudur mazhabnya Sarwa. Tapi mazhab di Indonesia Syafi'i. Dari mana? Turki Utsmani itu Syafi'i. Jadi dari mazhabnya aja berbeda, berarti itu salah. Nungarana pedagang cara pedagang dari Gujarat, nya paham Islam lagi benar seetik lah nungarana pedagang gitu. Tapi justru ulama yang menyebarkan Islam ke Indonesia itu. Jadi tak perlu diralat sejarah di Indonesia itu. Ini menurut para sejarah gitu, begitu. Baik, asas yang kedua, singkat saja, itu adalah ukhuwah Islamiyah atau ukhuwah bainal muslimin, mempersaudarakan sesama umat Islam. Karena dengan adanya persaudaraan ini, kekuatan hubungannya lebih kuat dibandingkan dengan hubungan nasab atau hubungan keluarga. Nah, ini adalah dasar utama bagi sebuah tatanan masyarakat. Kenapa? Dengan adanya ukhuwah Islamiyah, sebuah bangsa akan menjadi sangat kuat, sangat kokoh. Dia tidak akan tercerai-berai dengan masalah-masalah kesukuan, masalah-masalah pribadi, masalah-masalah keluarga, masalah-masalah kabilah. Karena ada ikatan yang lebih kuat dibandingkan itu, yaitu ikatan akidah Islamiyah. Maka inilah yang mendasari kenapa umat Islam begitu kokoh, tidak pernah terpecah belah. Sekalipun akhirnya kemudian terjadi juga perpecahan. Nah, sudah adanya ukhuwah Islamiyah saja terjadi perpecahan. Apalagi kalau tidak terjadi, kalau tidak ada ukhuwah Islamiyah ini. Maka Rasulullah SAW mempersaudarakan sesama muslim secara umum yang ada di Madinah pada saat itu. Semua umat Islam di Madinah itu dipersaudarakan di dalam Islam. Dan mereka ada hak untuk saling mewarisi. Dan secara khusus juga Rasulullah mempersaudarakan antara muhajirin dengan ansar. Orang-orang muhajirin, mereka meninggalkan kota Mekah, meninggalkan rumahnya, meninggalkan hartanya, meninggalkan segalanya. Ngaligi jing we ke Mekah, ke Madinah teh. Teu barang bawa, teu bebekalan. Tidak punya apa-apa, tidak punya pekerjaan. Karena mereka rata-rata adalah para pedagang. Sementara kultur Madinah adalah petani. Namun mereka disuruh nanam padi, tidak ada padinya di Madinah. Nanam ya kurma gitu ya. Mau bisa. Dan tidak ada ilmunya dan budaya juga bukan budaya petani. Ya, mereka tidak bisa merawat mengurus kebun karena mereka bukan petani. Ya, akhirnya mereka berdaganglah kecil-kecilan lah gitu, seedik-seediknya, ngawarung mun aya mah. Nah, tapi di antara muhajirin itu memang ada seorang bisnismen. Di antaranya Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf itu beliau seorang pebisnis. Nah, ketika hijrah ke Madinah, hartanya yang begitu banyak tidak dibawa. Karena orang Mekah punya aturan, mereka tidak boleh meninggalkan membawa hartanya sok pek we indit ke Madinah tapi harta tinggalkan. Akhirnya mereka lebih mencintai Allah dan Rasulnya untuk berhijrah daripada harta mereka tinggalkan. Tapi Abdurrahman bin Auf karena memang dia orang cerdas dalam bisnis itu ya. Ketika dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi, Sa'ad bin Rabi ini seorang pengusaha juga. Lamun ayeuna merentuan tanah gitu ya. Di Madinah itu kebun kurma dan dia memiliki kebun kurmanya lebih luas dan dia juga menampung kurma dari para petani dan dia jual. Jadi dia hartanya banyak sekali. Dan dia punya rumah 2 dan isinya juga 2. Nah, jadi rumah dengan isinya gitu.
Jadi lain perabotan wungkul, tapi penghuninya juga istrinya gitu. Jadi rumahnya dua, istrinya jaga dua gitu. Ketika dipersaudarakan dengan Abdurrahman bin Auf, karena dia sangat mencintai saudaranya, nah kepada Abdurrahman dia mengatakan, ya Abdurrahman, wahai saudaraku, aku punya dua rumah, akan aku bagi berdua dengan kalian. Silakan pilih yang mana yang kamu sukai. Tuh, ditanya milih. Sok pilih nu mana, imah nu ieu atau nu mana terserah. Seperti itulah ukhuwahnya. Dan aku juga punya dua penghuninya, punya dua istri. Pek, mana yang lebih menarik menurut kamu, yang kamu sukai, nah, sok pilih. Akan aku ceraikan nanti dia. Setelah habis masa iddahnya, silakan nikahi. Ayan gitu Pak, umat Islam. Bahkan di dalam gambarannya itu di dalam surat Asy-Syu'ara setelah Asy-Syu'ara anu sering dibaca teh oleh Ustaz Jaya di akhir khilaf deh, Masya Allah, astagfirullahaladzim. Nah pokoknya, nah ketika terjadi pengepungan Bani Nadir, kalau tidak khilaf ya, Bani Nadir itu adalah Yahudi Madinah, melakukan pengkhianatan, dikepung oleh umat Islam atas perintah Rasulullah SAW, dan akhirnya kemudian mereka menyerah, disuruh pergi meninggalkan kota Madinah. Hartanya yang bisa dibawa silakan bawa, tapi sebagian besar kudu ditinggal. Maka di situ terjadilah ada fai. Fai itu harta rampasan yang didapat bukan dari peperangan. Kalau ghanimah harta rampasan dari peperangan. Kalau fai, karena tidak terjadi peperangan, hanya pengepungan saja dan akhirnya pengusiran. Itulah pengusiran yang pertama kali dilakukan. Nah, itu ada harta yang banyak yang melimpah. Ketika dibagikan kepada kaum muhajirin, karena mereka tidak punya pekerjaan, mereka hanya menggantungkan dari belas kasihan dari orang-orang Ansar. Ya, orang Ansar itu bagerna luar biasa gitu. Mereka berbagi, segala dibagi dua gitu ya. Bahkan kalau mereka punya makanan yang sangat piring gitu ya, untuk keluarganya, nah, mereka lebih mencintai saudaranya, makanya diberikan kepada saudaranya. Baiklah, orang make sugan aya rezeki deui gitu. Dan ketika makan tuh di rumah bareng gitu ya, pareman lampuna gitu ya. Mun ayeuna mah meureun aduh punten ieu teh paroek gitu, da can meser token gitu ya. Can meser ieu minyakna CF murang kalih tadi can diwarang jadi poek lah. Makan ya bareng gitu ya. Ya orang muhajirin makan, Ansar juga pura-pura makan gitu, ngagayem gitu ya, bersuara gitu ya. Nah, orang Ansar begitu. Orang muhajirin tidak tahu bahwa saudaranya ini sebenarnya tidak makan karena dipoekan. Nepi ka kitu nah. Nah, orang-orang yang seperti ini, mereka sudah tidak lagi tertarik dengan duniawi. Maka ketika ada pembagian ghanimah, mereka ridho. Dan orang biasanya pakai treng itu, pasea itu ketika urusan masalah harta. Sok mun aya bagi-bagi naon we gitu nya, pembagian gratis. Oh, para but orang mah gitu. Walaupun yang dibagikan sebutnya harta murah. Baheula pas aya acara naon ini. Aya panggung pembagian harga cuma 10 ribuan, eta mah pas sedok. Oh, ketika orang ngamankeun teh hese, wah kaseret bisa, padahal dibagikan 10 ribuan hargana teh. Mereka juga mampu beli lebih dari itu, lebih bagus dari itu, lebih mahal dan lebih banyak. Tapi ketika ada pembagian mah kabeh ge parebut. Nah, orang-orang Madinah, orang-orang Ansar enggak tertarik. Bahkan dibere, dipasihan, diberi gitu ya, sok jatah kamu, ini hak kamu. Tidak ada keinginan. Silahkan buat saudara-saudara yang membutuhkan. Nah, sekarang ini saudara-saudara kita di Sumatera sedang membutuhkan uluran tangan kita. Cik, diuji ukhuwah Islamiyah kita ayeuna. Nah, mereka itu berharap bantuan dari kita, dari umat Islam, dari manapun, bahkan tidak peduli masalah kemanusiaan mah, muslim atau kafir atau apapun agamanya, sarua, mereka manusia. Dan ingat, kenapa para relawan ya, kami
tergabung dalam relawan apapun organisasinya, rela meninggalkan keluarga, meninggalkan pekerjaan, datang ke itu membantu orang-orang kesusahan, walaupun tidak punya harta, tidak punya apa, tapi untuk berbagi, tidak menunggu menjadi kaya. Ya. Tidak perlu menunggu menjadi kaya untuk berbagi, untuk mengurangi penderitaan umat Islam. Kenapa? Ini ada janji di Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang meringankan penderitaan, kesulitan umat Islam, maka Allah akan ringankan penderitaannya nanti di akhirat. Yakin dengan janji ini? Mari kita buktikan. Nah, masyaallah muslimin rahimakumullah. Ini adalah bagian dari ukhuwah Islamiyah. Kita sedang diuji ukhuwah kita ini. Bahkan ukhuwah basyariah, bukan sekedar ukhuwah Islamiyah saja. Itu sudah pasti ukhuwah Islamiyah. Basyariah, kemanusiaan. Nilai-nilai kemanusiaan. Kenapa? Allah janjikan di dalam surat Al-Maidah ayat 32. Min ajli dzalik. Maka ini adalah sebenarnya khitabnya itu untuk orang Yahudi. Tapi ini berlaku umum untuk seluruh manusia. Man qatala nafsa bi ghairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatala an-nasa jami'an. Barang siapa yang melakukan pembunuhan tanpa ada alasan yang dibenarkan. Alasan yang dibenarkan di antara adalah seorang eksekutor algojo membunuh seorang yang harus dieksekusi. Ya. Itu alasan dibenarkan untuk membunuh. Kemudian peperangan. Dalam perang itu alasan dibenarkan untuk membunuh. Soalnya kalau tidak membunuh, ya dibunuh. Maka ketika melakukan pembunuhan tidak ada alasan yang dibenarkan secara hukum, maka dosanya faka'annama qatalan nasa jami'a. Maka dosanya seperti dia membunuh seluruh manusia. Jadi satu jiwa saja yang dibunuh dosanya sama dengan membunuh seluruh jiwa, seluruh manusia. Dan sebaliknya, waman ahyaha, dan barang siapa yang membantu manusia untuk mempertahankan kehidupannya, kalau istilah dalam bahasanya ahyah itu berarti menghidupkan. Jadi memberikan kehidupan, memberikan peluang dia untuk hidup, untuk bertahan, untuk selamat, ya, untuk tidak terancam dari mati kelaparan, dari bencana, dari apapun. Waman ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a. Maka pahalanya seperti dia menghidupkan seluruh manusia, memberikan kehidupan pada seluruh manusia. Itu janji Allah dalam Al-Quran. Kita yakin? Mari kita buktikan. Mari kita ringankan penderitaan saudara-saudara kita dimanapun, di lingkungan kita. Dan sekarang ini yang sedang diuji Allah Subhanahu wa taala adalah saudara-saudara kita di Sumatera khususnya. Dan ini juga ujian buat kita, ujian keimanan. Karena ukhuwah Islamiyah itu adalah dasarnya iman. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, man lam yahtamma bi amril muslimin falaisa minhum. Barang siapa yang tidak mau peduli dengan urusan umat Islam, falaisa minhum, maka dia bukan bagian dari umat Islam. Ancaman dari Rasulullah SAW. Kita yakin dengan itu? Mari kita bantu. Apapun yang bisa kita lakukan, maka akan sangat luar biasa kalau kita DKM ini mengkoordinir masyarakat untuk mari kita bersama-sama mengumpulkan bantuan donasi untuk umat Islam khususnya dan juga seluruh manusia ya, tanpa kecuali yang ada di Sumatera. Dan saya tidak menganjurkan untuk mengumpulkan pakaian bekas ya, tapi berupa yang lain lah. Kalau makanan juga makanan yang tahan lama. Dan itu masalah kesulitan untuk mengirimkannya. Maka ada yang lebih mudah, bisa ditransfer. Nanti ada beberapa relawan yang biasa bekerja sama di lapangan di setiap bencana, itu sudah ada di sana. Termasuk juga pos gabungan Badan Penanggulangan Bencana Jawa Barat yang hari Jumat kemarin kami musyawarah. Gitu ya. Ada beberapa yang berangkat, ada yang beberapa mengkoordinir bantuan yang ada di sini. Dan juga ada kawan-kawan yang biasa melakukan pelatihan-pelatihan. Sekarang tim kami yang melakukan pelatihan berkurang karena sebagian sudah berangkat ke sana. Ada yang berangkat bersama tim Basarnas, ada yang bersama BPBD, Badan Penanggulangan Masyarakat daerah
di Jawa Barat, dan ada juga lewat lembaga-lembaga yang lainnya. Bukan karena mereka sudah kaya, bukan karena mereka sudah cukup, tapi mereka ingin sama-sama membantu saudara kita yang kesulitan. Mudah-mudahan dari situlah Allah berikan pertolongan untuk kita, Allah berikan rezeki untuk kita, dan kita diselamatkan dari bencana. Janji Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulnya bahwa sedekah itu menghindarkan kita dari bencana, dari musibah. Dan mudah-mudahan ketika kita membantu mereka tidak terjadi di sini. Itu menolak bala. Baik, ada yang ketiga ya. Ini yang terakhir, singkat saja. Di dalam asas Mujtama'il Jadid, asas Mujtama'il Jadid itu asas masyarakat baru yang dibangun oleh Rasulullah SAW. Yang pertama tadi membangun masjid, yang kedua adalah ukhuwah Islamiyah, dan yang ketiga adalah membuat dustur atau undang-undang, konstitusi. Maka Rasulullah SAW memerintahkan kepada sekretaris beliau untuk menuliskan aturan-aturan yang berlaku untuk semua penduduk penduduk Madinah, Muslim maupun non-Muslim, yang biasa disebut dengan Piagam Madinah. Ada beberapa poin yang saya catat itu 13, tapi pada kesempatan ini tidak bisa saya sampaikan karena saya terlalu waktunya sudah siang ya. Baik, seperti itu. Nah, ini untuk mengatur. Dengan adanya aturan ini, maka ini berlaku untuk semua, mengikat. Ya, harus taat dengan aturan ini. Karena biasanya ada aturan, tapi kemudian justru orang membuat aturan untuk supaya bisa dilanggar, gitu ya. Nah, justru inilah yang ada. Dan kemudian ada pengawasannya dan ada sanksinya. Nah, di orang mah ya ada aturannya, tapi tidak ada pengawasan. Ada pengawasannya, tapi tidak ada sanksinya. Ada sanksinya, tapi karena dai mah pejabat, dai mah dekat dengan penguasa, akhirnya lebih rendah atau ringan, bahkan ya seperti itulah. Baik, nanti di lain kesempatan kita akan melanjutkan dalam asas pembangunan masyarakat baru ini di bab yang bagian yang ketiganya. Baik, itu yang bisa disampaikan pada kesempatan ini. Ini karena ditunggu pelatihan berikutnya, pelatihan penanggulangan bencana. Insya Allah mudah-mudahan apa yang kita bahas pada hari ini mudah-mudahan bermanfaat, khususnya bagi saya pribadi dan umum jamaah sekalian, dan juga Allah memberikan keberkahan bagi kita semuanya dan juga keluarga kita dan masyarakat kita di lingkungan ini, sehingga mudah-mudahan tidak terjadi musibah atau bencana di lingkungan kita, insyaallah. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Haji Abdul Qadir yang telah menguraikan tentang sejarah ukhuwah Islamiyah di Madinah. Mudah-mudahan kita mendapat keberkahan dan mendapat ilmu yang bermanfaat. Itu sekaligus ditutup dengan doa. Baik, saudara sekalian, marilah kita menundukkan kepala kita, kita merendahkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kita bermunajat pada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabiyyi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. Wa barik 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan na'iman hamdan syakiran hamdan yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azim sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadhiyal hajat. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal afwa minal hisab. Allahumma sallimna wal muslimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma sallimna muslimina fi Indonesia wa fi khususan fi Sumatera.
Allahumma arham ahla Gaza, Allahumma arham ahla Indonesia, Allahumma arham ahla Sumatera, Allahumma ansurna ala al-qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wa barik wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi